melangkah ke pembahasan yang terakhir, yaitu penjelasan bahwa penduduk surga yang terbanyak adalah dari kalangan kaum muslimin. Kita masuk kepada pembahasan hadis kita. Hadis yang terakhir atau pembahasan yang terakhir dalam Kitabul Iman, bagian dari Al-Lu'lu' wal Marjan. Pada pembahasan yang terakhir kita sudah membahas tentang hadis-hadis yang menjelaskan adanya 70.000 dari kalangan umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa azab, bahkan tanpa hisab. Sekarang kita akan melangkah ke pembahasan yang terakhir, yaitu penjelasan bahwa penduduk surga yang terbanyak adalah dari kalangan kaum muslimin. Ada dua hadis yang disebutkan dalam kitab ini yang menerangkan hal tersebut. Kita bacakan dulu. Hadis yang ke-132, hadisu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Qubbah. Kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu kubah, ya. Artinya semacam tenda kemah yang terbuat dari tanah atau tanah liat. Faqal, lalu beliau mengatakan, atardawna an takunu ruba'a ahlil jannah. Apakah kalian senang jika kalian ini menjadi 1/4 penduduk surga? Qulna na'am. Kata kami, iya wahai Rasulullah. Tentu saja kami senang kalau 1/4 dari penduduk surga itu semuanya dari umat Nabi Muhammad SAW. Qal, beliau melanjutkan perkataannya, atardawna an takunu sulusa ahlil jannah. Apakah kalian lebih senang atau kalian senang jika kalian itu adalah 1/3 dari penduduk surga yang ada? Qulna na'am. Kami mengatakan iya. Qal, atardawna an takunu syatra ahlil jannah. Apakah kalian suka jika kalian itu adalah 1/2 dari penduduk surga yang ada? Qulna na'am. Maka kami kembali mengatakan tentu wahai Rasulullah. Qal, lalu beliau bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah. Inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Sungguh-sungguh aku sangat berharap kepada Allah bahwa kalian itu adalah 1/2 dari penduduk surga yang ada. Wa dzalika, karena surga itu, annal jannata la yadkhuluha illa nafsun mu'minah, nafsun muslimah. Surga itu tidak akan mungkin dimasuki kecuali oleh jiwa Islam. Wa ma antum fi ahli syirki, dan tidaklah kalian dibandingkan pelaku-pelaku kesyirikan, illa kasya'ra al-bayda, kecuali ibaratnya kalian seperti satu bulu yang putih, fi jildi sauratil aswad, di kulit, fi jildi sauril aswad, di kulit dari saur, ya, banteng, ya, atau lembu, ya, yang hitam. Au kasya'rati sauda fi jildi sauril ahmar, atau seperti bulu yang hitam di kulit dari saur, ya, banteng atau lembu mungkin, ya, yang merah. Ya. Kemudian kalau sekalian saya bacakan saja sekalian, ya, hadis yang berikutnya masih ada kaitannya dengan masalah ini. Bab qaulihi yaqulullahu li Adam, bab sabda Nabi SAW, Allah berkata kepada Adam, akhrij ba'san nari, keluarkanlah utusan untuk masuk ke dalam neraka. Min kulli alf tis'umi'ah wa min kulli alfin tis'aimi'ah wa tis'a wa tis'in. Dari setiap 1000 orang yang akan masuk ke neraka adalah 999. Hadis Abi Sa'id
Qal, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah akan berkata, ya Adam, wahai Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik. Labbaika wa sa'daik. Ya, nanti akan kita terangkan. Wal khairu fi yadaik, dan kebaikan pada kedua tanganmu ya Allah. Qala yaqulu, maka Allah mengatakan, akhrij ba'sa an-nar. Keluarkanlah utusan kumpulan orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Qala wa ma ba'sun nar, beliau akan bertanya, berapa itu utusan yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Qala min kulli alf tis'umiyah wa tis'atan wa tis'in. Setiap 1000 orang, maka yang masuk neraka 999. Fadzaka hina yashibus saghir, yaitu pada waktu ketika yashibus saghir, anak kecil menjadi beruban. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, dan pada saat wanita-wanita yang sedang hamil langsung gugur kandungannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, pada hari ketika kalian melihat seakan-akan manusia itu pada mabuk semuanya, padahal pada hakikatnya mereka itu tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi siksa Allah yang begitu keras yang membuat mereka seperti itu. Fashtadda dzalika alaihim, mendengarkan hal tersebut, maka para sahabat merasa sangat berat, takut dengan kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap 1000 cuma satu yang masuk surga. Faqalu, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna dzalika rajul, siapa di antara kami satu orang itu dari 1000 cuma dia yang masuk surga? Para sahabat sangat takut, ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshiru, bergembiralah. Fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajul. Karena yang dimaksudkan adalah dari Ya'juj Ma'juj, kaum yang sangat banyak ini, ya. Min kulli hadabin yansilun, itu 999, dan darimu 1. Sumakal, kemudian beliau mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah. Inilah atma'u, saya sangat berharap, antakunu sulusa ahlil jannah, kalian itu adalah sepertiga dari penduduk surga yang ada. Qala fahamidna Allah wa kabbarna, maka kami memuji akan kebesaran Allah dan kami bertakbir. Sumakal, kemudian beliau mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, inilah atma'u an takunu syatra ahlil jannah, aku sangat berharap kalian adalah 1/2 dari penduduk surga. Inna masalakum fil umami, permisalan kalian, yaitu umat Muhammad SAW, dibandingkan umat-umat yang lainnya, kamathalis sya'ratil bayda fi jildi thawril aswad, ibaratnya seperti bulu yang putih dari banteng, ya, sapi atau sapi yang hitam. Ya, jadi sapi yang kulitnya hitam itu ada satu saja bulu yang putih, itulah ibarat dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan kaum yang lainnya. Awir rakmah fi zira'il himar, atau rakmah itu ada potongan daging yang putih di bagian pergelangan dari himar, dari keledai. Ikhwas sekalian, ada berapa pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari dua hadis ini? Pertama, ikhwas sekalian, hadis ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kabar gembira kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah penduduk surga yang terbanyak. Kita lihat di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama mengatakan, apakah kalian suka menjadi 1/4 penduduk surga? Lalu akhirnya beliau mengatakan 1/3, dan akhirnya beliau mengatakan 1/2. Pertanyaan ini, kawan sekalian, apakah karena beliau belum tahu, atau hanyalah bentuk harapan? Kata ulama kita, roja dan toma, harapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti terjadi. Harapan beliau, Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Wala saufa yu'tika rabbuka
fatarda. Ya, Allah akan memberikan apa yang kamu harapkan sehingga kamu senang. Makanya di sini katakan, ya, apakah kalian senang? Atardun, apakah kalian ridha, senang? Jika jumlah kalian begini, maka para sahabat mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Dan apa yang beliau harapkan itu akan terwujud. Di sini kawan sekalian, kita lihat bahwa berapa bandingan pengikut Muhammad SAW dari penduduk surga yang ada? Berapa? 1/2. Ya, artinya beliau ini dibandingkan Nabi dan Rasul yang sebelumnya. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Sebelum beliau, begitu banyak Nabi dan Rasul yang telah diutus. Perlu untuk kita ingatkan bahwa Rasul yang diutus 300 lebih. Dan Nabi yang diutus 1000 lebih. Ya. Dan itu melalui beberapa abad lamanya. Dari semuanya yang sangat banyak yang telah berlalu, maka umat Nabi SAW paling terakhir, tapi ini adalah umat yang terbaik dan yang paling mendominan penduduk surga. Dan jamaah sekalian, dalam sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Buraidah, disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan bahwa penduduk surga itu 120 saf. Penduduk surga itu akan bersaf-saf, jumlah safnya adalah mi'ah wa ishruna saffa, 120 saf. Dan umat Islam, yang dimaksudkan umat Islam ini umat Muhammad SAW, walaupun umat sebelumnya juga adalah umat Islam sebenarnya, ya, karena akidahnya satu. Umat Muhammad SAW itu sebanyak 80 saf. Berarti berapa jumlahnya itu? Dia adalah 2/3 sebenarnya, ya, 2/3 dari jumlah penduduk surga. Sebagian mempertanyakan hadis ini. Hadis Ibnu Majah dan Ahmad yang baru kita sebutkan, ini kelihatannya bertentangan dengan hadis Bukhari dan Muslim yang kita bacakan sekarang. Namun sebenarnya tidak bertentangan. Tapi cara mengkompromikannya, kita katakan bahwa awalnya Nabi SAW hanya menyebutkan 1/2, lalu akhirnya beliau menambah. Ya. Dan dalam keadaan yang seperti yang mana yang diambil, jumlah kecil atau jumlah yang banyak? Jumlah yang banyak. Ya, jumlah yang banyak. Selama dua-duanya sahih. Ya, selama dua-duanya sahih. Artinya mungkin itu awalnya yang beliau ketahui dan akhirnya dapat bonus tambahan. Dan ini sama ketika kita memahami hadis bahwa keutamaan salat jamaah itu berapa? 27 derajat. Dalam banyak hadis dalam Bukhari dan Muslim berapa? Cuma 25 derajat. Ya. Yang mana yang benar? Sebagian ulama mengatakan awalnya Nabi SAW cuma tahu 25 derajat. Namun akhirnya diberitahu bahwa sebenarnya 27 derajat. Itu di antara cara menggabungkan. Walaupun ada cara yang lain, sebagian ulama seperti Ibnu Hajar mengatakan 25 dan 27 itu 25 derajat kalau salat yang sirriyah dan 27 derajat yang salat yang jahriyah. Karena ada dua keutamaan salat jahriyah yang tidak ada pada salat sirriyah. Keutamaan yang pertama adalah mendengarkan bacaan imam. Ya, ini adalah keutamaan khusus yang tidak didapatkan pada saat salat sirriyah. Keutamaan yang kedua adalah takmin kita, ucapan amin kita yang bersama dengan malaikat, dan ini akan mengampunkan dosa-dosa kita. Adapun kalau salat sirriyah bisa kita sepakat kapan kita amin? Tidak bisa, ya. Ada yang duluan mungkin, ada yang belakangan, tidak bisa kita sepakat. Maka itulah 27 dan itulah 25. Tapi ala kulli hal, salah satu pemahaman ulama kita bahwa awalnya beliau memberitahukan cuma 25 dan akhirnya mengatakan 27. Maka juga demikian, bahwa awalnya beliau hanya mengetahui bahwa jumlah kita 1/2 dari penduduk surga, dan setelah Allah menginginkan untuk memuaskan Nabi dan lebih menyenangkan Nabi, maka Allah tambah jatah dari penduduk surga dari kalangan umat Muhammad SAW. Ala kulli hal, ini menunjukkan besarnya kecintaan Allah dan sayangnya Allah kepada umat ini. Maka alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita umat Muhammad SAW penduduk surga, sebagaimana kata Nabi SAW, harus seorang yang muslim. Dan inilah penegasan bahwa semua yang masuk surga tidak ada yang kafir, yang semua adalah muslim, bertauhid. Maka siapa yang bertauhid dari kalangan Nabi Adam, dari kalangan umat Nabi Nuh, dari kalangan umat Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Musa dan seterusnya,
itulah yang akan masuk surga. Adapun penentang, tidak ada yang masuk surga. Tapi dari semua nabi, jika dikumpulkan, dijumlahkan, maka umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih banyak daripada mereka itu. 2/3 dari jumlah penduduk surga yang ada adalah milik dari umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kawan sekalian, bagaimana cara sahabat merespon kabar yang mulia ini? Ada 2 caranya. Yang pertama adalah mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah atas nikmat ikhtiar, nikmat pemilihan. Segala puji bagi Allah yang memilih kita walaupun terakhir kita datang tapi menjadi umat yang terbaik, ya. Dan ini adalah di antara pemuliaan. Ya, bayangkan ikhwaskan begitu banyak pemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini. Hari-hari cuma ada 7. Dan Allah berikan pilihan kepada umat-umat sebelum kita memilih hari apa yang mereka mau jadikan hari raya. Dan sudah Allah tetapkan sebelumnya bahwa hari yang terbaik adalah hari Jumat. Yahudi diberikan kesempatan duluan memilih dan mereka memilih hari Sabtu. Nasara diberikan kesempatan sesudahnya dan mereka memilih hari Ahad. Dan alhamdulillah, walaupun kita belakangan memilih, tapi pilihan kita yang paling tepat, ya, hari Jumat. Dan ini di antara sekian banyak keutamaan dan keistimewaan umat yang belakangan, ummatun marhumah, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai umat yang terbaik. 2 cara mereka merespon kabar ini. Pertama, memuji Allah, dan yang kedua adalah takbir wa kabbarna. Inilah sunnah ketika kita mendengarkan kabar-kabar gembira, ya. Kita mengekspresikan kegembiraan kita, rasa syukur kita, senang kita dengan ucapan Allahu Akbar, ya. Bukan sebagaimana kelakuan banyak kaum muslimin, tepuk tangan, ya. Kalau dikata umat senang terbesar, langsung, ya, tepuk tangan, ya. Ini bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan ini tidak cocok, ya, dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini lebih mirip dengan model ibadah orang-orang musyrikin, yang Allah katakan, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Tidaklah ada ibadah mereka di hadapan Ka'bah kecuali muka. Apa itu muka? At-tasfir, siulan. Wa tasdiyah, dan tepuk tangan. Itulah model ibadah mereka di depan Ka'bah. Orang-orang musyrikin terdahulu juga memuliakan dan mengagungkan Ka'bah. Tapi cara mereka mengagungkan ketika mereka beribadah, ibadah dengan cara yang telanjang, ya, tidak menutup aurat, dan juga siulan dan tepuk tangan. Waliyadzubillah. Adapun umat Islam memuji Allah dan bertakbir kepada Allah atas nikmat tersebut. Kemudian kawan sekalian, hal yang terakhir, ya, sebagai kesimpulan dari sebenarnya sekian banyak, ya, faedah-faedah yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa orang yang masuk neraka jauh lebih banyak daripada yang masuk surga, ya. Umat yang membangkang itu jauh lebih banyak daripada umat yang menerima dakwah ini. Maka sebagaimana disebutkan, jika ada 1000, maka cuma 1 yang masuk surga, ya. Allahul musta'an, ya, waliyadzubillah. Yang kita berlindung kepada Allah tidak menjadi jumlah yang banyak itu. Kita berharap untuk menjadi umat yang sedikit yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbandingannya seperti kalau kita melihat, ya, binatang, ya, hewan yang hitam, ya, yang kulitnya hitam atau bulu-bulunya hitam, cuma 1 saja bulu yang putih, yang 1 itulah umat Islam, dan yang lainnya itulah umat-umat yang masuk ke dalam neraka. Jadi bulu-bulu yang hitam itulah yang masuk neraka, ya, waliyadzubillah. Jadi sangat sedikit yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada persoalan sedikit jika yang sedikit itulah kita, ya. Makanya ikhwan sekalian, inilah yang kita tuju, ya, inilah yang kita senantiasa harapkan, bahwa karena sudah merupakan sunnatullah yang menerima dakwah ini sedikit, wa qalilun min ibadiyasy syakur, maka kita hanya berharap kepada Allah semoga dengan segala kelemahan kita ini, dengan segala khilaf dan kealpaan kita, semoga Allah menjadikan kita istiqomah untuk menjadi ghuraba, orang yang sedikit yang tetap eksis dan teguh dan komitmen dengan kebenaran walaupun kebanyakan orang menentangnya. Sekali ini jamaah sekalian, ya, dan sekali lagi sebenarnya hadis ini masih banyak faedah-faedahnya. Di antaranya cara Adam alaihissalam, ya, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, sa'daika, ya, labbaika wa sa'daik. Labbaika wa sa'daik itu, labbaik adalah talbiyah, artinya saya segera datang kepadamu ya Allah. Sa'daik dengan senang hati ya Allah. Ya, ini cara kita menjawab panggilan
ketika kita dipanggil oleh orang-orang yang mulia, ya. Allah memanggil Nabi Adam, Adam mengatakan labbaik, artinya saya segera datang, tidak terlambat memenuhi panggilanmu ya Allah. Dan sa'daik artinya dengan senang hati. Ya, ada juga orang cepat tapi hatinya ya marah, ya, atau ya dia tidak senang, ya, terpaksa saja. Dan ada juga senang tapi lambat-lambat, ya. Tapi yang benar adalah labbaika wa sa'daik. Dan inilah juga ucapan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ketika dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, limatan labbaika wa sa'daik." Ya Mu'ad, labbaika wa sa'daik. 3 kali sampai Mu'ad menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Hurairah dan sekian banyak sahabat demikian. Dan inilah ucapan para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang beriman jika disuruh untuk menegakkan apa yang menjadi hukum dan aturan Allah, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan langsung kami menaati, tidak kami tunda-tunda. Mungkin ini ya jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan. Dengannya alhamdulillah satu kitab telah kita selesaikan dari kitab Lu'lu' wal Marjan, ya. Syukuran kepada Allah atas nikmat taufik kita sudah menyelesaikan satu kitab, satu bagian dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu Kitabul Iman, ya. Dan kalau ada ikhwah yang masih konsisten ya sejak pertama menghafal hadisnya, maka berarti sudah 133 hadis yang dihafal dari Kitabul Iman. Dan semuanya sahih, ya, hadis Bukhari dan Muslim. Tapi mungkin ini prestasi yang sangat susah diraih, ya. Atau prestasi saja yang kita inginkan untuk kita beri hadiah, ya, sebagai penutup dari Kitabul Iman. Siapa dari ikhwah ini yang 133 hadis ini semuanya dia ikuti, semuanya dia hadiri? Siapa di antara jamaah dari pembahasan hadis pertama sampai hadis yang ke-133 ini dia hadir dan tidak pernah absen? Kalau satu saja kita beri hadiah, kalau terlalu banyak tidak bisa dihadirkan semua, ya. Ada ikhwah yang merasa tidak pernah absen sejak pembahasan pertama, ya. Mungkin berapa tahun yang lalu ini, ya, atau 1 tahun atau berapa tahun sudah ya? Iya. Ada? Ini betul ini ya, kita memberikan hadiah. Ya, kalau malu-malu nanti sampaikan saja. Tapi bawa 2 saksi, ya, bawa 2 saksi untuk membuktikan klaim atau pernyataannya antum, ya. Kita harap semoga apa yang telah kita pelajari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah setelah ini kita akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan persoalan ibadah yang dimulai dengan kitab At-Taharah. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.